Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini kembali melanjutkan edisi spesial Hari Film Nasional. Dan kali ini gua akan ngebahas sejarah singkat perfilman nasional dari tahun 1930-an sampai 2020-an sekarang. Oke, langsung saja kita ke serba-serbi film. Oke, penikmat film, kita langsung bahas nih sejarah singkat perfilman nasional. Nah, perfilman nasional ini dalam arti film Indonesia ya. Kita tahu bahwa Hari Film Nasional akan jatuh di tanggal 30 Maret 2022 ini. Di setiap tanggal 30 Maret kita kayak membuat perayaan tersendiri ya khusus film Indonesia, dimana gembar-gembor bahwa kita nonton film Indonesia nih, ayo semua berkunjung ke bioskop, digembar-gemborkan semua karena kita ingin mendukung industri perfilman supaya terus maju. Nah, kenapa sih tanggal 30 Maret ini selalu menjadi sebuah perayaan khususnya untuk film Indonesia? Dan kenapa dijadiin suatu perayaan atau hari tertentu ya khusus film Indonesia? Langsung nih kita langsung bahas sejarah singkat perfilman nasional. Oke, sejarah singkat perfilman nasional dimulai ketika tahun 1990 di mana era pertama bioskop dibuka, yaitu bioskop pertama di Indonesia lahir 5 Desember 1900 di daerah Tanah Abang, Batavia ya, dulu namanya Batavia. Nah, film yang yang ditayangkan di bioskop pada saat itu adalah film dengan film bisu lah ya sebutannya, film yang hanya gambar bergerak saja, tidak ada dialog dan tidak ada unsur-unsur musik bahkan scoring dan segala macam. Karena film bisu itu hanya film gambar gerak aja. Waktu dulu tuh populernya film-film Charlie Chaplin dan segala macam ya. Tapi semua terhibur karena itu adalah kayak hiburan baru lah ya di masa itu, di masa era penjajahan. Semua orang berbondong-bondong menyaksikan film gambar bergerak. Nah, di era tersebut, film bisu pertama di Indonesia dibuat pertama kali di Indonesia itu sekitar 1926 ya, yang diberi judul Lutung Kasarung, yang dibuat oleh sutradara Belanda bernama G. Kruger dan L. Veldrop. Nah, film ini dibuat dan didukung oleh para pemerannya, aktor dan aktrisnya lokal nih dari perusahaan elit Jawa Envy di Bandung. Dan muncul pertama kali ditayangkan tanggal 31 Desember di Teater Elit Majestic Bioskop Bandung pada kala itu. Wow, luar biasa ya. Jadi istilahnya di zaman itu pertama kali film Indonesia dibuat dalam bentuk film bisu, yaitu film Lutung Kasarung. Itu pertama kalinya film yang istilahnya bukan film Indonesia asli sih ya. Pembuatnya itu film orang Belanda ya jatuhnya ya. Cuman didukung oleh aktor dan pemeran-pemerannya itu dari lokal, dari pribumi sendiri. Jadi ibaratnya kayak kita pekerjanya lah, peran seninya itu ada di kita, cuman pembuatnya masih dipegang oleh perusahaan atau orang-orang dari Belanda pada kala itu. Dan pada masa selanjutnya Indonesia dijadikan alat propaganda nih. Jadi film-film Indonesia dijadikan alat propaganda seiring bergantinya penjajahan pada masa Belanda ke masa Jepang, di mana bioskop kala itu dinominasi oleh film-film beretnis Tionghoa atau Cina ya, dan juga Jepang. Nah, jadi kayak dibuat khusus kayak film Indonesia tuh khusus propaganda aja, propaganda perang dunia pada saat itu. Sampai ada film Jepang berjudul Mereudeka alias Merdeka ya.
Nah, pakai bahasa mereka tuh jatuhnya, tapi kayak unsur dan latar belakangnya konflik peperangan zaman Jepang dulu, luar biasa. Dan pada saat itu perusahaan yang mengelola perfilman nasional yang membuat film-film Indonesia ibaratnya diterbangkan ke Jepang dan ke luar negeri lainnya karena untuk propaganda, bernama Nippon Aigasa. Nah, perusahaannya tuh di tahun 1942. Dan ada 3 film, yaitu ada film Pulau Inten, Bunga Semboja, dan 1001 Malam. Nah, itu film yang asli Indonesianya untuk propaganda karena ada unsur-unsur politiknya juga di situ. Film jadi bukan hanya sekedar hiburan ya, ternyata bisa jadi propaganda juga. Lanjut di periode selanjutnya 1950 sampai 1962, Hari Film Nasional akhirnya diperingatkan nih, jatuh pada tanggal 30 Maret ya. Ya, bertepatan di 1950 30 Maret. Yaitu ditetapkannya pada saat hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau The Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh sineas asli Indonesia, yaitu Usmar Ismail. Nah, itu dia pahlawan, ibaratnya pahlawan filmnya Indonesia tuh. Dia pertama kali membuat di saat zamannya lagi krisis-krisisnya, masih banyak gembar-gembor di sana sini, perang di sana sini, agresi militer Belanda juga masih berlangsung pada kala itu. Tapi Usmar Ismail ini tidak terhenti niatnya untuk membuat film asli Indonesia. Akhirnya dibuat oleh sutradaranya asli Indonesia, semuanya sampai aktor segala macam kru-krunya dari Indonesia. Jadi ini merupakan tonggak awal pertama kalinya film Indonesia yang asli. Kalau yang sebelumnya tuh yang Lutung Kasarung itu masih dipegang oleh orang Belanda ya. Nah, ini film Darah Doa ini benar-benar asli yang dari Indonesia. Jadi peralihan pada masa itu akhirnya Usmar Ismail memberanikan diri untuk membuat film. Dan kala itu filmnya gambarnya hidup. Dalam arti sudah ada dialog, sudah ada scoring, dan unsur-unsurnya sudah masuk semua lah. Unsur-unsur sinematografinya. Jadi akhirnya pada kala itu Usmar Ismail ditetapkan sebagai pahlawan nasional ya, yang kemarin baru diresmikan oleh Jokowi, presiden kita. Nah, selanjutnya dari film pertamanya itu sutradara Usmar Ismail akhirnya membuat produksi film khusus film Indonesia ya. Jadi ibaratnya dia mendirikan perusahaan film nasional. Nah, khusus film Indonesia asli, nah itu adalah namanya Perfini, Perusahaan Film Nasional Indonesia. Nah, di mana Usmar Ismail sebagai pendirinya. Jadi tonggak awal berdirinya perusahaan film nasional dia yang megang. Nah, sekarang sih namanya Badan Perfilman Nasional ya, BFN. Nah, jadi istilahnya tuh awal mulanya sih yang memperjuangkan karya, memperjuangkan suara. Jadi ibarat tuh karya zaman dulu itu menjadi suara para rakyat pribumi ya, dimana kita itu bersuara melalui film. Karena kita kan nggak berani juga ya dalam arti merusak negara yang baru terbangun ini. Akhirnya karya-karyanya dibuat melalui hal itu, dan tidak ada unsur propaganda, hanya unsur budaya saja yang dituangkan di film-filmnya Usmar Ismail. Jadi karya-karyanya itu benar-benar orisinal, bukan kayak pas zaman Jepang waktu itu. Nah, Perfini ini terus nih berkembang sampai pada akhirnya menjadi tonggak awal bioskop-bioskop itu muncul di tahun 1951. Akhirnya pertama kali Metropol, bioskop termegah di Batavia atau di Jakarta pada kala itu, menjadi bioskop terbesar di Indonesia. Nah, jadi itu khusus film-film Indonesia ditayangkan di situ pada saat itu. Jadi merajalela nih bioskop, makin lama makin banyak, dan akhirnya kayak tonggak awal tuh, alhamdulillah nih film Indonesia diterima di pribumi atau di masyarakatnya sendiri. Jadi semua pada cinta sama film-film Indonesia. Nah, akhirnya nih sejak banyaknya
bioskop yang merajalela pada kala itu, semakin banyak juga kayak ibaratnya layar tancap ya, yang khusus rakyat kecil tuh biasanya nonton di lapangan. Jadi ada bioskop keliling lah jatuhnya ya. Jadi kayak semua unsur dapat nih, dari yang menengah ke atas nonton di bioskop, menengah ke bawah nonton di layar tancap gitu pada masa itu. Nah, semakin banyaknya bioskop, akhirnya terdirilah Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia dalam Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, GAPSI ya sebutannya. Nah, ini dia yang mengelola awal mula kayak adanya bioskop-bioskop lokal gitu, sebelum adanya grup besar kayak contohnya Cinema 21 Group ya contohnya. Jadi sebelum ada brand besar, dari sini dulu nih kumpul-kumpul bioskop-bioskop di masing-masing daerah digabung ke komunitas ini, istilahnya kayak komunitas pengusaha bioskop lah gitu. Dan di periode selanjutnya di 1962 sampai 1965, 62 dan 65, akhirnya di era ini kayak unsur-unsur yang berhubungan dengan penayangan film, sensor film dan segala macem, sampai kayak media promosi dibuat. Kayak dulu kan ada poster-poster film tuh dipajang. Nah, media promosi semakin gencar nih di bioskop, dan semakin banyak juga bioskop, semakin bertumbuh. Pada saat itu ada sekitar 350 bioskop di seluruh Indonesia. Nah, semakin gencar tuh di tahun 60-an, dan media-media atau jadwal penayangan segala macam sudah mulai, ibaratnya manajemennya udah dapet lah pergerakan dari setiap bioskop itu. Di era selanjutnya nih ada unsur politik yang bergejolak, yaitu tahun 65 sampai 70 ya. 1965 sampai 1970 ada terjadinya gerakan 30 September PKI, yaitu G30 SPKI. Akhirnya membuat inflasi film. Dalam arti gara-gara gejolak-gejolak tersebut, akhirnya bioskop tutup, dalam arti tutup sementara dan dikendalikan oleh banyak unsur politik, di mana-mana rusuh, dalam arti akhirnya membuat penurunan daya tarik orang nonton ke bioskop, hingga akhirnya kayak redup lah ya bioskop itu pada masa itu karena gerakan-gerakan politik yang tersebar. Nah, itu yang membuat inisiasi juga di tahun-tahun berikutnya membuat film yang berunsur ini, yaitu G30 SPKI, pengkhianatan G30 SPKI. Itu awal mulanya terinspirasi dari ini, karena bioskop tuh turun performanya, dalam arti orang nggak pada tertarik lagi nonton bioskop, akhirnya dimunculin film yang khusus politis di Indonesia, mencari kebenaran dari kejadian PKI tersebut. Dibikin film nih, semua dipaksakan untuk nonton film itu pada saat itu di bioskop, yaitu pada zamannya Soeharto ya. Nah, semua tuh dipaksakan, jadi kayak film terlaris masa itu adalah film pengkhianatan G30 SPKI. Kenapa bisa laris? Ya karena dipaksa gitu. Orang dipaksa untuk nonton film itu di bioskop. Tapi waktu zaman dulu belum ada pencatatan data penonton ya. Tapi sekitar 900 ribuan lah orang yang nonton. Luar biasa sih pada masa itu ya. Jumlah bioskopnya nggak terlalu banyak, ratusan, tapi jumlah penontonnya 900 ribuan. Wah, itu luar biasa banget. Semua film diisi oleh film itu pada masa itu. Lalu muncul nih teknologi baru, kayak ibaratnya mulai ada TV, mulai ada kayak TVRI dan lain-lain, teater, bahkan muncul panggung-panggung teater yang dimana kayak Taman Ismail Marzuki mulai muncul untuk pagelaran-pagelaran teater. Lalu ada TV, jadi film tidak hanya tayang di bioskop, ada film TV juga istilahnya, ada teater juga. Jadi unsur-unsur yang berhubungan dengan teatrikal atau sinema itu bisa dialihkan ke yang lain, seperti teater yang disaksikan secara live di waktu itu. Jadi TV juga menyelenggarakan filmnya ya, film TV gitu istilahnya, TVRI. Jadi kayak unsurnya makin berbeda nih. Waktu itu hanya di bioskop saja, di tahun ini
muncul di TV. Bahkan film bioskop pun muncul di TV. Itu awal mulanya kayak ada film yang mau ditayangin di TV. Dan juga ada banyak panggung-panggung teater. Nah, di selanjutnya nih, mulai 91 dan 98, 1991 sampai 1998 terjadi mati suri film nih. Dalam arti mati suri film itu film mulai kehilangan ciri khasnya, mulai kehilangan budayanya, timurnya hilang gitu, mulai ke barat-baratan. Dalam arti unsur-unsur yang biasanya mengenai tentang Indonesia, mengenai tentang budaya dan segala macam hilang, dan tidak ada produksi film yang benar-benar jelas. Dalam arti membuat kualitas film yang benar-benar berkualitas. Hanya film-film bertemakan vulgar ya, dalam arti film esek-esek lah kalau zaman sekarang nyebutnya. Nah, film-film yang berbau unsur vulgar itu merajalela di semua bioskop nih. Dalam arti kayak kehilangan filter lah, dalam arti itu penontonnya nggak ada kategori lagi tuh, semua berbaur nonton film itu kan, istilahnya kan nggak baik juga ya di masyarakat. Dan akhirnya banyak penonton keluarga nggak mau nonton di bioskop lagi dengan alasan menjaga anaknya dan segala macam. Jadi kayak kehilangan khasana filmnya, unsur filmnya hilang, hanya satu genre, film esek-esek aja ya pada saat itu. Benar-benar menyedihkan dan benar-benar nggak ada film kecuali film Warkop dan film Susana, itu yang film berkualitas. Selain itu nggak ada, karena kan itu juga keluar setahun sekali ya, Susana dan juga Warkop. Ya, itu dia era mati suri nih, dalam arti film Indonesia hanya di berunsur film esek-esek aja, nggak ada film genre lain yang dibuat di Indonesia. Jadi kayak dimanfaatkan industrinya oleh sebagian orang atau kepentingan orang meraup keuntungan. Karena kan zaman dulu tuh film barat begitu, jadi Indonesia malah ngikutin barat, jatuhnya kayak gitu. Akhirnya gara-gara hal itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman nasional yang mengatur peniadaan kewajiban izin produksi dan turut arus deras produksi film. Dalam arti filternya dibuat, lalu kayak kategori filmnya dari umur sekian, dari remaja, anak-anak, dan bimbingan orang tua dibuat. Undang-undang itu juga mengatur tentang keluar masuknya film ke bioskop. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman nasional. Nah, undang-undang itu menjadi tolak ukur atau fondasi awal untuk pengaturan film-film di bioskop. Jadi istilahnya kayak gara-gara mati suri, akhirnya pemerintah ikut campur, ikut terlibat untuk mengembangkan film ini untuk bisa bangkit lagi. Setelah era tersebut dibuat, dalam arti undang-undangnya dibuat, akhirnya periode selanjutnya 1998 sampai 2009 yang diharapkan oleh pemerintah terlaksana, yaitu munculnya film-film berkualitas dan semakin banyaknya produksi-produksi film yang berkualitas, dan diterima juga oleh masyarakat. Semakin banyak juga film-film populer. Pada saat itu film di setiap genrenya pun beragam dan memiliki daya tarik sendiri di masyarakat. Filmnya populer dan kualitasnya terjaga, luar biasa. Film genre anak-anak diinisiasi oleh film seperti Petualangan Sherina, lalu di setelahnya ada Laskar Pelangi dan lain-lain. Dan film kayak drama cinta ada Pedangan Cinta, lalu setelahnya ada Dilan, istilahnya kayak semakin berkembang, semakin membaik di setiap kategorinya. Film religi kayak tadi misalnya Ayat-Ayat Cinta dan lain-lain. Bahkan film komedi pun masih dipegang Warkop. Jadi tahun-tahun sekian itu tahun kebangkitan film Indonesia. Dari secara pendapatan penonton film Indonesia semakin laris, lalu semakin terjaganya kualitas film Indonesia. Produksinya juga semakin berkembang. Luar biasa. Lalu di era-era yang sekarang nih, 2010 sampai 2019, geliat film makin tinggi. Beberapa dalam satu dekade
belakang waktu sampai 2019 itu film Indonesia sangat menggeliat dan sangat luar biasa masif produksi jumlah film bioskop itu. Bahkan penontonnya mencapai juta-juta. Nah itu awal mula terinisiasinya pendataan atau pencatatan jumlah penonton. Pada masa itu kan gak jelas nih penontonnya berapa. Akhirnya dicatat di zaman itu. Penginisiasinya di situ dikelola oleh Pusbang Film dan lain-lain. Jadi istilahnya didata tuh pergerakannya, jumlahnya. Bahkan mereka pun bisa tembus ke luar negeri, go internasional, bersaing dengan film-film lain di festival dan lain-lain. Luar biasa. Jadi istilahnya semakin masif, semakin banyak jumlahnya, bioskopnya semakin besar juga, semakin jumlahnya merata. Bahkan ada brand-brand besar seperti CG Entertainment masuk mengambil Blitz Megaplex menjadi CGV. Lalu ada Cinepolis alias Cinemark yang waktu itu dikelola oleh Lipo, dan juga ada Cinema 21 Group yang mengelola brand besar, skala besar bioskop di Indonesia. Pokoknya 3 brand itu dan bioskop-bioskop lokal lain memegang erat di sini, saling bahu-membahu untuk membangun film Indonesia semakin jaya. Dan juga diatur tuh oleh undang-undang jumlah penonton atau jumlah film yang harus masuk ke bioskop sekian, persentasenya segala macam, keuntungannya diatur, pajaknya segala macam. Jadi semakin berdaya saing lah film-film Indonesia. Kualitasnya juga bisa berdaya saing ke festival-festival internasional. Jadi semakin besar semakin mantap lah istilahnya. Dan di era yang paling baru ini, di 2020-an, 2020-2021 yang paling baru, terjadi masa corona ya, yang kita tahu pandemi global membuat perubahan struktural ya. Dalam arti kayak apa ya? Semua film bisa ditayangkan, cuman dibatasin. Akhirnya ada juga film yang tayang di digital streaming. Seperti itu. Itulah sejarah singkat perfilman nasional hingga saat ini. Dari masa lampau yang dimana film hanya ada film bisu yang gambar doang, lalu ada pergerakan-pergerakan dalam arti organisasi perfilman, perusahaan film, bahkan komunitas pengusaha bioskop dan lain-lain. Serta makin kesini juga makin masif juga jumlah penonton film Indonesia, kualitasnya, jumlahnya dan segala macam. Bioskop juga semakin besar, semakin banyak. Dan terakhir ada platform baru yaitu digital streaming, yang dimana ada film yang tayang di situ karena dibatasi karena masa pandemi saat ini. Dan semoga kedepannya film-film Indonesia semakin naik lagi, semakin jaya lagi. Oke, sekian dari gua. Itu dia sejarah singkat perfilman nasional. Walaupun gak singkat-singkat amat ya, gua memiliki durasi yang panjang di video ini. Buat kalian nih yang mau mengetahui apapun info tentang film, langsung tulis di komen. Semoga gua bisa bantu jawab. Dan jika kalian suka, jangan lupa like ya video gua, biar gue lebih semangat lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Itu dia sejarah singkat perfilman nasional di Serba-Serbi Film. Oke, terima kasih sudah menonton video gue sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video gue di Hadit Movie Time di Ruang Film. Dan jangan lupa nonton film Indonesia. Kita lanjut ke video-video selanjutnya untuk ngebahas edisi spesial Hari Film Nasional. Ayo nonton film Indonesia. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.